Video kali ini aku baru sampai di Managua, ibu kota dari negara Nicaragua. Buat kalian yang belum tahu, negara ini terletak di Amerika Tengah. Negara ini juga merupakan penghasil kopi terbaik di kawasan ini dan aku mau ajak kalian explore lihat gimana suasana kota Managua. Kalau gitu, selamat menonton episode ini. Halo guys, selamat datang lagi di vlog aku. Sesuai dengan judul yang kalian lihat, sekarang aku ada di Nicaragua. Jadi Nicaragua ini adalah salah satu negara yang ada di Amerika Tengah. Dan ini tuh negara ke 118 yang aku kunjungi. Kalau di Amerika Tengah sih aku udah pernah ke Panama, El Salvador, Costa Rica, dan ini negara keempat di Amerika Tengah. Jadi karena aku ada di Airbnb, biasanya aku di hostel, cuman tadi aku lihat hostel di Nicaragua ini kurang bagus dan lokasinya juga agak lumayan jauh. Makanya aku memutuskan buat stay di Airbnb aja. Ini harganya 300 ribuan, aku bakal ajak kalian room tour. Kalau hostel juga sekitar segitu, jadi ini dapat private room dan menurutku oke banget. Jadi ini kalau dilihat di luar ya, ini kayak rumah orang kawasannya. Ada kucing. Nah, ini kamarnya. Menurutku 300 ribuan oke banget sih. Ya, di sini ada tempat gantung baju, ada meja, charger di sini tuh gepeng 2 kayak di Jepang. Terus ada kulkas, ada microwave, bisa buat kopi. Ada meja kecil. Ini kasurnya dan ada handuk 2, hair dryer. Ini toiletnya. Oke sih menurutku. Kayak stay beberapa lama di sini. Terus kemana-mana bisa naik ojek juga, sesuai dengan video yang kalian lihat sebelumnya, ya naik ojek terus. Sekarang udah siang sih, aku mau ajak kalian buat explore kota, buat seharian jalan-jalan di kota Managua, ibu kota dari Nicaragua. Ya aku pengen beres-beres dulu, mungkin sejam istirahat bentar, baru nanti pergi lagi sambil ngecas-ngecas. Ya, ini seru banget ya, keliling dunia, bisa lihat beberapa negara-negara yang menurutku unik sih. Sekarang jam 2 dan aku mau mulai explore kota Managua, ibu kota dari Nicaragua. Aku baru istirahat sebentar dan aku udah pesan ojek. Jadi di sini sebenarnya nggak terlalu macet, cuman kalau ojek itu harganya lebih murah lah dibandingkan mobil. Ini lebih affordable gitu. Dan udah siap. Pertama kita pergi ke tempat Jadi kalau di Nicaragua nih pakai ini InDrive. Jadi InDrive ini tuh aplikasi kayak Grab Gojeknya di sini. Dan bayar pakai cash gitu. Jadi mesti tukar cash. Ini cashnya namanya Cordoba. Satu Cordoba sekitar 470 rupiah. Duitnya bagus lumayan. Kayak warna-warni gitu. Ini kayak duit 100 ribu dulu. Dah. Udah mau di depan. Kita hari ini jalan-jalan ke tempat historicalnya. Dan udah. Nanti mau paling ngopi lagi. Habis ngopi, ya ngopi lagi. Udah beres. Nggak bawa tas. Let's go. Keliling-keliling di Managua. Ini stay di Airbnb ya. Tadi aku udah room tour. Panas banget. Ini kayak di perumahan orang tau. Udah kunci. Let's go. Halo. Panas banget di sini. Ini bisa buka. Bisa pakai kunci kayaknya. Oh, gini toh.
baru beli minum satu, minum air dingin. Gracias. Udah beli minum. Let's go. Kita naik ojek. Hola. Gracias, que tengan buen día. Gracias. Oke, jadi kita udah nyampe di katedral. Jadi sekarang aku di area dekat pantai, sepi banget, nggak ada orang. Nah tadi tuh aku nyari referensi kan di TikTok lah, tempat-tempat yang dikunjungi, ada satu orang kayak jalan di sini. Memang dia bilang tuh Nicaragua adalah salah satu tempat yang paling sepi buat turis di Central Amerika gitu, salah satu ya. Jadi makanya sepi banget nih, kalian lihat. Tapi ini kayaknya gerejanya udah nggak berfungsi lagi sih. Kayak kelihatan atap-atapnya udah pada rusak gitu. Let me see. BTW panas banget. Jangan lupa pakai sunscreen ya kalau panas-panas gini. Sama minum yang banyak. Ini tadi aku beli di warung di sebelah Airbnb. Iya, gerejanya udah rusak guys. Udah nggak beroperasi lagi. Tapi terlihat masih sangat megah gedungnya. Cakep masih ya gerejanya. Cuman kayak areanya pantesan kosong banget. Nah, setelah aku cari tahu tentang sejarah tempat ini, jadi waktu itu di tahun 1970-an terjadi gempa yang sangat-sangat dahsyat di Managua, Nicaragua ini. Jadi kalau kalian lihat, ini memang katedral di mana di tahun 1970-an ini tuh sangat-sangat istimewa dan sangat spesial. Kalian lihat ini gayanya bergaya Spanyol banget, historical dan benar-benar megah banget. Tapi kenapa hancur dan nggak dibangun kembali? Waktu itu mereka melihat kalau mereka merestorasi gedung ini itu biayanya sangat-sangat besar. Dan pada waktu itu rezim yang berkuasa itu adalah rezim korup. Jadi duitnya ya lari ke pejabat semua. Dan simpelnya sekarang gedung ini ya dibiarin gini aja. Kalau mau dihancurin dan lain-lain juga biayanya sangat-sangat besar. Makanya mereka mendirikan ulang satu katedral ada di dekat sini, areanya tuh sekitar 10 menitan dari sini. Mungkin nanti kalau masih ada waktu aku bakal ajak kalian buat ke sana. Tapi satu hal di sini, gerejanya udah terbengkalai sekitar hampir berapa ya? 40 sampai 50 tahunan. Sih. Bener-bener gereja tua banget. Pantesan di sini sepi banget, nggak ada yang berkunjung. Dari tadi aku udah 10 menitan nggak ada yang lewat sama sekali di sini. Mungkin nanti kita bakal ke sebelah kanan sana, kita lihat ada apa aja di sebelah sana. Karena area sini di pinggir danau, di Nicaragua tuh ada 2 danau besar, ini salah satunya ada di situ. Nanti kita bisa ngelihat hamparan view danau yang keren banget. Terus juga di sini rindang banget, banyak pohon-pohon. Oke. Cuman kayak tetap aja panas. Oke, lanjut jalan. Di depan sini ada satu kayak flagpole. Tiang bendera yang raksasa tinggi banget. Jadi ini adalah Plaza de Revoluciones. Jadi kalau kalian maju ke area sini, ini satu kawasan tuh kayak bener-bener kawasan sejarah banget. Di sebelah kanan ini ada kayak museum gitu. Dan ini juga ada Palace Nasional. Kita
Kita boleh masuk kayaknya. Lihat di sini. Bener-bener nggak ada turis sama sekali. Panas banget. Look at this. La Paz es Nuestra Victoria. Cakep banget katedralnya dari depannya. Oke, ini bagus sih gedungnya. Tapi kita lihat di sebelah sini, ini ada Palais Nasional. Di sini kita kayaknya bisa masuk ya, cuman aku nggak tahu bayar atau enggak. Tapi yang aku perhatiin dari tadi, ya kayak nggak ada turis di sini ya. Nih ada satu ketemu dari orang Italia. Tadi bantu fotoin. Dan kalau kalian jalan kaki pun di sini tuh masih deket-deket semua. Kita bisa masuk ke sini. Nah, sama satu, aku tuh ada lihat banyak bendera. Kalian lihat di situ ada bendera Nicaragua. Terus sebelahnya tuh ada bendera kayak warna hitam sama merah. Jadi di sini tuh ada presidennya tuh namanya tuh Daniel Ortega, di mana dia udah berkuasa dari tahun 2006 di tempat ini. Kenapa banyak bendera itu tulisannya FLSN? Jadi itu adalah partainya, guys. Jadi di sini memang udah dari dulu kalau misalnya presiden berkuasa, ya di sebelah bendera negaranya dia selalu kasih bendera partainya. Jadi kayak bersebelahan terus kayak gitu. Jadi kayak ya banyak bendera partai begitu. Dan kalau di Indonesia juga banyak partai sih. Kita juga sering ngeliat banyak bendera-bendera partai di sana kayak gitu. Oke, tadi udah berteduh bentar. Jadi aku mau masuk ke museumnya sebentar. Let's see ya, ada apa di sini. Wow. Sepi sih, dan ini mesti bayar dia. Dan kayaknya luas banget sampai ke belakang dalam sana. Jadi aku bakal stay di depan aja sih. Oh, ini ada kawasan-kawasan orang jualan street food juga sih. Kayaknya ini sorenya bakal rame sih. Kayak ini jualan-jualan tas, boneka. Bulenya tuh agak sedikit ya di negara ini ya. Aku tuh lihat juga di TikTok. Jadi aku tuh biasanya cari inspirasi kan di TikTok gitu ya. Jadi banyak orang yang buat video street food di sini tuh enak-enak. Jadi why not kita cobain ya. Nah, tadi ada bapak-bapak dorong gerobak. Ya, why not kita cobain, kayaknya jual es krim gitu. Menarik tuh. Riquísimos elotes locos la chinita. Jagung. Nah tuh, aku tadi udah kasih tahu ada bendera FLSN. Jadi tuh persis di sebelah bendera Nicaragua. Nih ada taman-taman. Dari tadi di jalanan aku ngelihat banyak ini taman-taman ini juga. Ini biasanya kalau malam lampu-lampunya nyala-nyala gitu. Kawasannya bersih. Bener-bener ini kayak yang tersepi negaranya di Central America. Sebenarnya aku pengen beli jagungnya, cuman kayak belum siap ya, baru preparing dia. Kalian lihat itu sangkek itu kantong plastiknya bendera Israel. Jadi kita jalan dulu ke depan. Nanti kita bakal coba balik lagi. Semoga udah rame nanti ya. Jadi waktu Spanyol datang ke Amerika Tengah itu bukan cuma El Salvador, bukan cuma Guatemala, tapi whole semuanya, kayak dari Meksiko. Jadi salah satunya ya Nicaragua ini.
Dimana negara ini ada 300 tahun juga sempat dijajah. Dan waktu itu juga sempat Amerika juga datang ke sini, lumayan menginfluence beberapa tahunan. Dan akhirnya sekarang banyak gejolak politik, tapi mereka sekarang udah berdiri sendiri. Gitu. Kayak entar sore aku mesti balik lagi ke area sini. Kenapa? Karena ya orang-orang sudah bawa gerobak-gerobak jajanan mereka semua. Makin penasaran aku tuh cobain street food di sini. Jadi kita jalan dulu ke satu tempat, itu di pinggir danau. Jadi di sini tuh di laut tuh bagian bawah, tapi kalau di area Managua di ibu kota itu deket sama lake, ada 2 lake gede di Nicaragua ini. Nah, ini ada monumen revolusioner, monumen perjuangan gitu. Kawasannya adem, banyak pohon-pohon. Cuman memang dari tadi beberapa kali ngobrol sama warga lokal ya, mereka cuma bisa bahasa Spanyol di sini. Nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Nah, ini nama kawasannya Park Central. Kita mau nyebrang ke area sana, tapi lewat situ aja. Ramai sekali. Itu yang aku maksud tuh ada banyak pohon-pohon ini, guys. Jadi sepanjang jalanan dari airport sampai ke sini kayak pohon-pohon besi gitu. Wah, panasnya menyengat sekali. BTW orang sini makan nasi ya, jadi banyak menu-menunya tuh yang pakai nasi gitu, nasi kentang, pakai pisang juga, pakai daging habis itu. Ini banyak banget street foodnya. Aku tuh penasaran banget pengen cobain ginian, cuma aku nggak ngerti. What is this? Dia espresso, oke. Ini namanya cajeta. Jadi kalau kulihat cajeta itu kayak snack dari Nicaragua gitu. Diez. Uno. Udah uno, oke. Satunya 4.000. Cajeta. ¿Cuál querés? Esta, Oh, ciso, oke. la negra, Ya, la morena. ya. Una morena. Morena. Ujú. Huh. De coco. Koko. Nggak ngerti ngomong apa, cuman ya udahlah beli aja. Penasaran, soalnya aku lihat ini di review TikTok kayak gitu. Jadi, ini namanya cajeta, jadi kayak manisan yang terbuat dari koko dia bilang. Koko itu kelapa. Jadi tadi nanya sepedenya aja. ST. Ini apa? Dibilang cajeta. Nah, ini cajeta ini. Jadi ada warna pink, ada warna ungu. Kira yang ungu tuh ubi ungu. Tapi ternyata ini rasa kelapa dan manis banget. Coba ya. Dia tuh crunchy. Manis banget. Kayaknya ada kue di Indonesia yang rasanya kayak gini deh. Ini gula semua. Manis, Paul. Satu ini harganya sekitar 5.000 rupiah. Diez Cordoba ya. Diez tuh 10, Cordoba itu mata uang sini. 10 peso. Enak sih. Cuman for me it's too sweet. Jadi kayak coconut flakes-nya kayak potongan-potongan kelapa gitu. Menarik, simpen dulu soalnya manis banget. Simpen.
Tapi waktu aku cek di internet ya, Nicaragua ini jadi salah satu negara termiskin juga. Tapi masih lebih miskinan daerah Honduras gitu. Aku dengar juga di sini banyak korupsi. Jadi kayak dulu aja pas gempa itu banyak bantuan yang tidak tersalurkan. Jadi kayak mendarah daging lah ya kalau korupsi mah. Nuh, banyak nih. Jajanan-jajanannya. Ya Tuhan nih. Cobain sih. Makanan-makanannya banyak banget. Tuh, ada makanan lokal semua di sini. Cuman aku nggak tahu mau coba apa. Kita lihat ada apa aja. Mie ceviche. Ada makanan-makanan olah. Oh, pupusa nih kayak di itu. Kayak di El Salvador. Nacatamal itu di sini. Wow, makannya nasi, guys. Nasi tacos gitu. Ada es krim dan lain-lain. Cuma lihat doang, ini makanan berat semua. Aku lagi pengen cari snack soalnya. Kita lanjut jalan lagi. Orang sini ya ramah-ramah sih, kayak banyak senyum-senyum juga. Kayak sangat welcome gitu, ada turis-turis. Nah, selamat datang di danau. Nama danaunya itu adalah Danau Solutlan, XOLOTLAN, Solutlan. Ini danau terbesar kedua yang ada di Nicaragua. Jadi kalau lihat di peta, di situ ada satu taman nasional di ujung sana. Itu kayak ada satu gunung berapi ya. Jadi kelihatan dari sisi sini. Ini taksinya unik banget tahu, kayak becak, cuman dia didorong pakai motor. Kayak tutup security-nya tuh kayak wahana gitu, main roller coaster. Jadi udah duduk kayak dari atas turun kayak gitu. Lucu banget. Ini saking bangganya presiden, bukan bangga sih, maksudnya saking sangat menjunjung tinggi partainya. Tuh, kayaknya ada cat-cat bendera warna Nicaragua kan. Sebelahnya udah pasti bendera partai. Tuh, di mana-mana tuh selalu bendera partai. Kita sampai di Plaza Nicaragua. Ada yang jual es krim. Wih, asli ini cakep banget sih. View gunung situ maksudnya cakep banget. Gak banyak orang, tapi ada tempat-tempat duduk gitu. Nih, ada bendera Venezuela, ada bendera Nicaragua, tapi udah robek gitu, nggak diganti. Terus ada bendera FSLN. Nih, FSLN tuh kepanjangannya apa? Ini aku kasih tau. FSLN adalah Sandinista National Liberation Front, Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ya, itulah panjangannya ya. Nah, ini kawasan dari lakeside. Seperti laut, tapi ini bukan laut sama sekali. Ini adalah danau. Wih, ada bangau.
ada bangau. Dan karena anginnya kenceng, jadi kayak dia punya ada arus-arusnya ke sini. Wow, ada bangau guys. Oke, kalau gitu aku udah jalan-jalan di sekitaran sini. Aku pengen aja kalian buat jalan ke katedral yang asli. Dan sekarang tuh jadi katedral utamanya di tempat ini. Dan sana nanti dekat sama mall-mall, nanti kita bakal main ke sana juga. Jadi tadi aku minta di stop di katedral, cuman tadi di stopin di belakang. Jadi mesti muter jalan kaki, guys. Aku nggak tahu masih buka nggak. Ya masih jalan lumayan jauh ya. Ini jalan udah mulai rame di pusat kota. Lumayan jauh juga tadi, 15 menit dari daerah Lake. Ternyata jadi nggak bisa masuk guys. Jadi aku baru cek. Ternyata dia jam segini udah tutup. Padahal di tulisannya tuh masih sekitar 20 menit lagi. Jadi kita cuma bisa lihat dari jauh. Bener-bener nggak bisa masuk lagi. Jadi tadi bener-bener jalan masuknya ternyata dari belakang. Ini kelihatan dikit dong. Jadi kayak di belakang sana itu kayak kubah-kubah. Kayak kalau di Makassar ada masjid 99 kubah. Ini kubahnya lumayan banyak juga. Pada pengen banget masuk ke katedralnya, tapi nggak apa-apa. Dari sini tuh jalan ke Metro Centro, mall paling gede di sini. Kita ngadem dulu di mall karena ini panas banget. Di atas sini ada satu bendera Nicaragua yang gede banget. Jadi warnanya biru tua sama warna putih mirip bendera El Salvador. Cuman di tengahnya itu ada satu gunung volcano. Macet banget. Sekarang kita masuk ke Metro Centro. Ini mall terbesarnya di sini ya. Lihat belanja apa aja, pengen yang seger-seger. Seger-seger makan apa ya? Oke. Udah sampai di mall. Lega banget sih. Waktu itu aku sempat mampir di mall yang di El Salvador, tapi sekarang di Nicaragua ini lebih banyak brand gede. Lebih gede di sini ternyata. Ada donat. Pengen banget minuman yang seger-seger guys. Ada es krim McD. Menarik sekali. Ini cuma 10 ribuan. Jadi satu coffee chain yang terkenal banget tuh namanya De La Finca. De La Finca ini tuh kayak banyak cabangnya dan dia tuh dapat top 100 best coffee lah gitu. Nah, kita coba datang yang cabang di sini. Tuh, di depan sana De La Finca. Tuh, coffee shop tuh rame banget di sini. Karena Nicaragua tuh terkenal sama kopinya juga. Jadi ya banyak penggemar kopi di sini. Sama kayak Indo juga negara kopi. Cuman gak tau, kayaknya aku nggak ngopi deh. Cari yang menu lain. Oke, jadi karena terkenal banget, jadi kita mesti cobain kopinya. World 100 Best Coffee Shop.
ranking nomor 40. Keren juga. Aku baru tahu ada kayak World Best Coffee Shop karena kopinya enak mungkin, dan Nicaragua tuh salah satu negara penghasil kopi yang enak. Terus dia nomor 41. Aku nggak tahu rankingnya dari mana, cuman ya udahlah kita cobain ya. Sebenarnya nggak pengen ngopi, cuman cobain aja deh. Harganya sebenarnya es coklatnya menarik banget sih. Aku pengen latte. Kalian lihat di sini ada kopi Ethiopia. Terus ada kopi Jawa. Jawa ini tuh dari Jawa. Catura ini kalau nggak salah lokal di Nicaragua gitu. I would like to have iced latte. Yeah. One. You drink ice latte. Yeah. Okay. Which is different between this? This is Baileys. Add with Bailey's cream. Yeah. Just the normal one. It is classic. Yeah, just. You drink coffee, this ice latte classic. Yeah. Okay. Ice cream. No. No. And one tiramisu, please. Just slice. Okay. So it is one tiramisu. It's a glass. It's like no glass. Yeah. Excuse me. Okay. Say it again. Un ice latte, it's on ice cream, y un tiramisu. Yes. Okay. What's your name? Michael. Michael. Can I pay with card here? Yeah. Okay. Okay. Perfect. Thank you. You're welcome. Jadi aku mau makan kan, cuman kayak lumayan pricey, kayak sampai 350.000 buat pasta. Padahal pengen banget makan pasta. Di sini lumayan mahal ternyata. Kayaknya gara-gara di mall. Jadi aku cobain tiramisu doang sama ice latte. Jadi mesti cobain kopinya karena terkenal banget. Ya, kita cobain kopinya dulu. Wah, enak sih kopinya. Wah, segar banget. It's okay. Yeah, that's good. Really good. Ya, mau coba tiramisunya. Ini bentuknya unik banget di cup kayak gini. Wow, menarik banget, astaga. Wah, ini bagus banget sih. Aku tuh bukan fan manis banget, jadi kayak menurutku ini enak. Karena nggak terlalu manis sama krimnya. So, tiramisu tuh ada espresso setauku, nggak terlalu berasa. Ini malah kayak ada kejunya tau. Enak pol. Setelah sore aku udah ngopi, tadi lumayan enak kopinya. Jadi top 100 coffee shop dan setuju sih, enak banget kopinya.
Dan sekarang aku jalan sore, pengen ke supermarket di sini. Sebenarnya tempat historicalnya udah semua ya. Kayak selain historical ya nanti mainnya paling ke gunung-gunung doang. Tapi aku nggak ada plan buat ke gunung. Jadi mau stay di kota aja. Jadi aku mau ajak kalian buat ke supermarket, kayaknya mau beli beberapa cemilan dan barang di sana. Ini kotanya macet banget kalau sore, kayak bener-bener sampai ujung belakang. Mana gua? Tapi satu yang kupikirkan adalah waktu sebelum kesini adalah di sini tuh menurutku sangat-sangat bahaya. Jadi kayak aku nggak ngerasa safe, aman gitu waktu cari-cari info di internet. Tapi ternyata I feel safe guys, kayak beneran lumayan tenang, lumayan kayak nggak terlalu bahaya gitu. Mungkin Honduras ya yang bakal bahaya sih menurutku. Tapi ya so far aku ngerasa aman banget ya, banyak hotel-hotel mewah juga kayak Hilton, Intercontinental dan lain-lain gitu. Udah masuk di supermarketnya, shopping-shopping dikit, lihat-lihat sih sebenarnya. Window shopping. Mau beli chips takut batuk. Aku mau cari Indomie, kalau ada aku beli. Atau Shin Ramyun deh. Let's go kita cari. Nyari Indomie nggak ada, adanya ini merek lokal, Maruchan. Maruchan ini merek Jepang udah bukan merek lokal. Tapi adanya itu yang paling banyak Maruchan. Cup noodles Nissin dari Jepang. Ya ini produk mana sih? Coba cek deh. Maruchan. Hah? Mana ya? Produk elaboration sama Meksiko. Mana yang lokal ya? Ini kayak pop mie nih pakai gabus. Ini ada Shin Ramyun teman, mahal banget. 40.000 satunya. Coba. Con camarones, sop udang. Sop udang. Kayak pop mie ya bentukannya ya. Menarik juga. Nggak ada lagi produk mana. Oh, Republik Dominika. Ya mirip-mirip lah ya. Kayaknya di sini banyak makan udang orang-orang. Tuh, kita yang beli packagingnya yang agak bagusan aja ya. Ini Katonesia udah pasti merek Cina kayaknya. Ya. Kita balikin yang ini. Kita beli ini aja. Bukan agak hemat ya, aku lagi pengen makan yang agak asin-asin. Sebenarnya di minggu pertama ya belum terlalu hemat, cuman kayak pengen yang asin-asin aja lidahnya. Guys, udah sampai lagi di Airbnb. Hari ini mau istirahat aja. Sudah sore. Aku bakal spill juga. Sebenarnya kan kalau misalnya traveling biasanya tuh tempat-tempat doang yang aku show, tapi aku bakal show juga live behind, biasanya kunjungi tempat-tempat gitu, biasanya ngapain aja. Kayak hari aku bakal ngedit, bakal ngapain aja, nanti aku bakal spill juga. Karena ya ini bakal keliling dunia, jadi lama kan, dan aku punya rutinitas kegiatan ya kerja ngedit-ngedit gitu. Dan tadi aku beli ini. Mie sama minum 2. Ini seger banget sih. Ya, Nicaragua begitu. Besok aku mau cari plan di sekitar kota ini ada apa aja lagi. Oke, jadi pengen masak. Bukan masak yang berat, masak mie dong. Tadi aku dikasih tahu sama dia cara masaknya. Bentar. Dia bilang pakai nih. Jadi ini terus kasih air. Aku nggak pernah masak kayak gini. Biasanya pakai air panas. Cuman dia saranin kayak gini.
Terus masukin microwave katanya. Kayak gini. Nah, tutup. Terus lupa, mesti colok dulu. Baby tuh minuman. Ya start deh pokoknya. Cobain dulu 2 menit ya. Biasanya tuh Airbnb tuh ada dapur, cuman ini nggak ada. Ada sih, cuman kayak nggak ada panci-pancian gitu sebelah. Lapar banget. Tapi mager beli makan di luar, jauh banget. Jadi tadi itu bukan hostnya di sini. Jadi dia kayak orang yang jagalah di sini. Kan ini kayak rumah-rumah orang kan. Terus dia tuh nggak bisa bahasa Inggris, jadi bisanya bahasa Spanyol doang. Jadi ngobrol pakai bahasa translate, pakai Google Translate. Aku translatein pakai bahasa Inggris ke bahasa Spanyol, dia bahasa Spanyol translate ke bahasa Inggris. Jadi kayak agak bingung-bingung gitu. Guys, jadi tapi kayak agak medok gitu ya. Aku microwave 5 menit. Jadi kayaknya dia matang gak sih ini? Belum terlalu sih, cuman masih bisa. Ada cabai. Ini videonya kayak anak kos banget ya. Jadi kayak ya ginilah kehidupan sehari-hari waktu keliling dunia. Kayak anak kos lah. Kasih cabai. Kalau udah malam tuh kenapa nggak keluar? Karena aku males. Kalau sendirian itu agak risky kalau malam. Jadi better stay di hotel, di Airbnb, edit video gitu. Susah banget. Pantas bau udang, kayak kaldu udang gitu. Jadi Central Amerika tuh lebih mahal dibandingkan di South America kalau menurut gue. Cobain. Enak sih, kayak kaldu udang. Kalau gitu, thank you for watching Explore Managua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.